Jemaat Tuhan, selamat malam. Kita masih ada dalam suasana kegembiraan perayaan Paskah, dan pada malam hari ini kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di dalam doa, mari satu hati jemaat Tuhan. Kita berdoa. Berfirmanlah kembali saat ini kepada setiap jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan menyempurnakan kebahagiaan kami melihat dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Kami siap ya Tuhan untuk diberi kekuatan secara rohani melalui apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 4, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi sabda Tuhan. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan begitu banyak alasan yang bisa dibuat oleh orang ketika dia mendapatkan pekerjaan atau melakukan tugas yang dirasa sulit untuk dilakukannya. Tidak hanya
membuat banyak alasan. Tetapi bisa jadi pada akhirnya seseorang akan menolak tugas yang diberikan kepadanya. Pada malam hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dalam ibadah keluarga berbicara tentang tugas yang disampaikan Allah kepada Musa. Ada satu tugas yang harus dikerjakan Musa sebelum membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tugas itu adalah bahwa Musa harus menghadap Fir'aun untuk menyampaikan pesan Allah. Dan itulah yang harus dikerjakan oleh Musa. Dari sejak pasal 3, kalau kita membaca ayatnya yang ke-11, Musa sudah memberikan alasan-alasan kepada Tuhan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang diminta Allah. Kalau bisa saya bahasakan dalam bahasa kita, siapakah aku ini ya Tuhan, sampai engkau menyuruh aku untuk menghadap Fir'aun? Itu alasan awal yang diungkapkan oleh Musa. Dan kalau kita melihat dan membaca di pasal yang keempat, sudah ada 2 bagian alasan yang disampaikan kembali kepada Tuhan oleh Musa. Di pasal 4, alasan pertama itu diungkapkan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dijelaskan di sana walaupun tidak kita baca bahwa Musa mengatakan soal ketidakcakapan dalam berkomunikasi. Itu alasan yang disampaikan Musa. Sehingga dia tidak mau atau menolak apa yang diperintahkan atau ditugaskan Allah kepada Musa. Kemudian bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17 merupakan alasan yang kedua yang disampaikan oleh Musa terkait dengan bahwa dia tidak lagi mampu untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Bahkan sampai pada penolakan kepada Tuhan. Dia tidak mampu melakukan pekerjaan dan Musa meminta kepada Allah untuk memberikan tugas itu kepada orang lain. Itu yang disampaikan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Inilah yang akhirnya membuat Allah marah terhadap Musa. Untuk alasan yang pertama yang diungkapkan di ayatnya yang ke-10, Allah tetap memberikan solusi kepada Musa. Kalau persoalannya ada pada ketidakcakapan berkomunikasi, Tuhan mengatakan, siapa yang membuat lidah dan mulut? Artinya, Allah yang akan bekerja untuk mulut dan lidahnya Musa, supaya dia tetap mau mengerjakan tugasnya. Namun alasan yang terakhir yang dibuat oleh Musa, di dalam ayat bacaan kita pada malam hari ini, dengan penolakan yang disampaikan, maka reaksi Allah cukup marah, dan itu terlihat, terbaca di ayatnya yang ke-14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Namun demikian, Tuhan juga tetap masih memberikan solusi terhadap alasan yang disampaikan Musa, termasuk penolakannya. Solusinya adalah bahwa ada saudaramu yang bernama Harun
yang akan membantumu. Dan Tuhan akan menyertai lidah dan mulutmu, dan juga Tuhan akan menyertai lidah dan mulutnya Harun. Tetapi catatan yang perlu kita perhatikan, bahwa Allah tidak pindah ke lain hati. Tetap dia nyatakan perutusan dan panggilan terhadap tugasnya itu, leadernya adalah Musa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, perenungan firman Tuhan membawa kita pada beberapa kesimpulan yang akan menjadikan penguatan rohani untuk kehidupan kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya saat ini sedang melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan di dalam rumah tangga kita masing-masing, pekerjaan dalam dunia sekuler dengan bidang yang kita tekuni, bahkan pekerjaan yang disebut pelayanan bagi Tuhan di gerejanya. Ada begitu banyak tugas yang kita rasakan berat, dan kita selalu membuat banyak alasan yang kita sampaikan langsung ataupun tidak langsung kepada Tuhan. Dan malam hari ini kita boleh belajar bahwa ternyata ketika Tuhan meminta kepada seseorang untuk mengerjakan apa yang patut ia kerjakan, bahkan pelayanan bagi Tuhan, Tuhan akan tetap melaksanakan karyanya terhadap orang yang dipanggil untuk mengerjakannya. Tidak ada alasan satupun yang tidak mendapatkan solusi dari Tuhan, dan itu yang dilakukannya terhadap Musa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan sudah memilih keluarga, pribadi untuk menjadi partner kerja Allah, menjadi pelaksana karya Allah di tengah-tengah dunia ini, maka sekalipun tidak akan pernah Tuhan tidak menyertai dan memampukan seseorang itu untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa ketika siapapun dalam proses panggilannya dan pengutusannya mau mengakui segala kekurangannya di hadapan Tuhan, maka kuasa Allah pasti akan menopangnya. Dan tidak pernah Allah memindahkan pekerjaan itu kepada orang yang telah dipilihnya dengan khusus. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini yang akan memampukan kita memiliki semangat baru setelah merayakan Paskah untuk melakukan tanggung jawab kita, perutusan kita bagi dunia ini dan sesama manusia. Tuhan memberkati saudara dimanapun kita berada. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang hidup. Kami sungguh bersyukur ketika Tuhan memilih kami untuk menerima panggilan dan pengutusan dalam kapasitas kami masing-masing. Dan kami sangat bersyukur bahwa kami boleh terus mengakui di hadapan Tuhan atas keterbatasan dan kekurangan kami sebagai manusia. Tetapi kami sangat juga bersyukur bahwa firman Tuhan menjawab seluruh alasan yang mungkin kami buat kepada Tuhan ketika kami merasa tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan kami. Tuhan memberikan solusi untuk setiap alasan yang kami sampaikan kepadamu. Dan saat ini kami jauh lebih bersyukur ketika Tuhan
memilih kami, maka Tuhan tidak pernah menggantikan kami untuk tetap memiliki hak istimewa, diberi kesempatan mendapatkan tugas dari Tuhan. Karena Tuhan pasti memampukan kami, setiap pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk penguatan yang kami peroleh malam hari ini dari firman Tuhan. Kami masih sangat berbahagia dalam suasana merayakan kebangkitan Kristus. Dan itulah yang menjadi penyemangat hidup kami sampai dengan hari ini dan seterusnya. Dan saat ini, dalam kerendahan hati kami mohon pengampunan dari Tuhan. Sebelum kami meminta sesuatu dan berharap banyak hal untuk Tuhan lakukan atas kehidupan keluarga-keluarga orang percaya. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan setiap kami, orang percaya. Kami mohon kepada Tuhan, apapun kondisinya, biarlah kami tetap punya alasan untuk tidak menolak apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami tetap mau berdoa untuk setiap penderitaan umat manusia dengan berbagai macam latar belakangnya. Kami terus mau berdoa untuk mereka yang saat ini dalam kelemahan fisik, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah masing-masing. Ya Tuhan, dampingilah mereka. Berikan kekuatan yang asalnya daripadamu. Kami juga saat ini terus berdoa untuk setiap orang yang saat ini tidak bekerja karena situasi yang boleh terjadi di dunia saat ini. Tuhan tetap memberikan penguatan. Tuhan tetap memberikan rejeki dengan cara Tuhan untuk melangsungkan setiap kehidupan yang diyakini berasal dari Tuhan sendiri. Kami mau juga berdoa untuk kemiskinan, ketidakadilan yang dialami oleh manusia. Bahkan mungkin kami di dalamnya orang percaya. Pendampingan Tuhan boleh dirasakan oleh setiap orang. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami juga terus mau berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia. Dari tingkat pusat sampai yang ada di sekitar kami. Biarlah hikmat bijaksanamu boleh terus menguatkan bahwa mereka menerima tugas dari Tuhan. Dan pastinya Tuhan juga akan memampukan para pemimpin bangsa ini. Kami mau berdoa kepada Tuhan untuk setiap orang yang pada saat ini tetap membutuhkan bantuan dari pelayanan gereja Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan firman yang disampaikan dengan teknologi, melalui media sosial yang ada. Tuhan berkati pelayanan gerejamu untuk memberikan kecukupan penjabaran firman Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada akhirnya kami juga ingin menyerahkan kepada Tuhan untuk segala ucapan syukur yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan dalam bentuk materi, yaitu persembahan-persembahan kepada Tuhan. Biarlah semua persembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan untuk mendukung persekutuan pelayanan dan kesaksian gerejamu yang diberikan oleh setiap orang percaya dengan tulus hati. Semua itu diberkati oleh Tuhan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Dan kami terus yakin serta percaya. Kami tidak akan membuat penolakan.
tetapi kami akan terus meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya kami bisa melakukan pekerjaan kami dengan baik. Inilah seru doa dari setiap jemaat Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai kehidupan kami hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 115, Utuslah Kami, bait yang kedua. Saudaraku, Tuhanlah yang memilih kita, maka Tuhan jualah yang akan menyertai, supaya kita dimampukan melaksanakan tugas pengutusannya. Saat ini, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini, besok sampai selama-lamanya.